Tiga orang nampak jalan mengendap sambil sesekali melihat sekeliling. Sementara di langit yang berwarna abu kehitam-hitaman, nampak sejuring bulan yang bercahaya rada terang, dikelilingi ribuan bintang gemintang yang berkelap-kelip dengan indahnya. Begitulah kehidupan. Banyak orang melihat kehidupan orang lain lebih bersinar terang dari sinar kehidupannya, yang bahkan terasa hidupnya penuh luka dengan selimut air mata kedukaan. Di antara waktu yang terus bergulir, terlihat tiga sosok lelaki yang tadi jalan mengendap-endap menghentikan langkahnya. Sambil tersenyum sinis, lelaki berkumis tipis membuka mulutnya, sementara sorot matanya terus melihat ke arah empat orang centeng yang lagi berjaga-jaga di halaman rumah Lung Seng. Menurut informasi yang gua dapat, malam ini Lung Seng lagi gilir di rumah bini tuanya. Jadi di rumah gede ini cuma ada gundiknya dan empat orang centeng, bisik lelaki berkumis tipis, yang punya nama Narya, kepada dua temannya. Kedua temannya itu menganggukkan kepala, sambil sesekali melihat keadaan sekeliling yang cukup temaram. Rencana kita seperti yang kita bahas tadi siang kan? Tanya salah seorang temannya yang bernama Awang memastikan. Lelaki berkumis tipis itu menganggukkan kepala. Gua sama Awang bakal ngadepin centeng itu, ujar Narya. Saat centeng itu sibuk berantem, lu dapat masuk rumah itu dengan aman, lanjut Narya kepada Godil. Godil menganggukkan kepala tanda mengerti. Kemudian bersiap-siap saat melihat Narya dan Awang melangkah pasti ke halaman rumah yang cukup besar itu. Keempat centeng di rumah Lung Seng yang sedang menghangatkan tubuh di malam yang kian terasa dingin, segera bangkit melihat ada tamu tak diundang datang di tengah malam. "Siapa lu?" bentak Subhan galak dengan mata melotot. "Gua bukan siapa-siapa," sahut Narya. Matanya memandang sinis ke arah empat centeng yang sudah berdiri dengan pandangan tidak bersahabat. "Kedatangan gua kemari cuman mau ngambil duit dan harta bendanya. Buat gua bagi-bagi ke orang kampung yang hidupnya semakin susah dan melarat aja," sambung Narya sambil mengusap-usap kumis tipisnya, dengan sorot mata yang meremehkan. "Sialan lu pada, rupanya pengen coba-coba buat ngerampok di sini," maki Subhan dengan mata melotot. Sehabis berkata seperti itu, dia langsung menyabut goloknya dan menyerang dengan ganas. Melihat tindakan Subhan, ketiga temannya tidak tinggal diam. Mereka pun segera mencabut goloknya dan ikut menyerang dengan ganas. Melihat itu semua, Awang pun tidak tinggal diam. Dia segera turun ke gelanggang dengan golok terhunus. Pertarungan 2 lawan 4 itu berlangsung dengan serunya. Golok di tangan mereka saling berkelebat di pekarangan rumah yang temaram. Masing-masing pihak berusaha untuk menjatuhkan lawannya tanpa ampun. Sesekali suara dentingan golok yang beradu, laksana musik kematian di tengah malam, menggetarkan hati dan membuat bulu kuduk merinding. Saling serang dengan menggunakan golok yang berkelebat cepat itu terus berlangsung. Pertarungan seru di tengah malam antara 4 orang centeng yang menjaga rumah Lung Seng menghadapi 2 orang garong yang cukup lihai, Narya dan Awang. Melihat perkelahian yang semakin seru tersebut, Godil tersenyum lebar. Sesuai dengan perintah Narya, dia pun segera mengendap-endap untuk merampok rumah Lung Seng. Sambil mulutnya komat-kamit, Godil pun berusaha mencongkel jendela dengan golok di tangan. Beberapa saat kemudian, terlihat Godil yang mencongkel jendela. Lalu beberapa menit kemudian, terlihat Godil yang nampak tersenyum sumringah sambil menghembuskan napas lega. Ada rasa puas saat melihat jendela yang tadinya terkunci, kini sudah terbuka lebar. Dengan cepat Godil masuk ke dalam rumah. Ada decak kagum saat melihat perabot rumah yang terbuat dari kayu jati. Dengan pandangan yang menyapu isi ruangan, Godil segera menyarungkan goloknya. Lalu, sambil melangkah lebar Godil menuju pintu kamar. Tanpa pikir panjang Godil segera menendang pintu itu dengan kekuatan penuh. Mendengar suara gedubrak di pintu kamarnya, Ayu segera terbangun.
lalu berteriak histeris ketika melihat pintu kamarnya sudah terbuka. "Jangan berisik," teriak Godil sambil mencengkram tenggorokan Ayu. "Percuma lu teriak juga. Semua centeng lu udah pada mampus." Lanjut Godil sambil mengendorkan cengkeraman tangannya di leher. Perempuan muda berambut panjang dan berparas cantik itu menatap Godil dengan tubuh gemetar. "Sekarang kasih tahu gua di mana lu naruh kotak perhiasan," pinta Godil sambil melepaskan cengkraman di leher jenjang milik Ayu. Tanpa diminta untuk kedua kalinya Ayu segera menyerahkan kotak perhiasan yang disimpannya di dalam laci bufet di pojok kamar. Tak puas hanya mendapatkan kotak perhiasan, Godil pun menguras semua uang yang Ayu miliki. Godil menelan ludah melihat tubuh montok milik Ayu. "Pantas kalau Lung Seng jadiin elu perempuan simpenannya," batin Godil sambil menahan air liur melihat kemontokan tubuh Ayu. Godil segera membuang pikiran ngeres yang memenuhi batok kepalanya. Dia khawatir jadi sial dan jadi objek kemarahan Narya. "Udah semuanya bang, kagak ada sisa lagi," ujar Ayu dengan mimik ketakutan dan pipinya yang demplon basah oleh air mata. Semakin Ayu ketakutan, semakin menarik di mata Godil. Lelaki itu pun menelan ludah, guna memadamkan api nafsu yang terus menggelitik otak kotornya. "Bagus kalau udah semua," sahut Godil yang lebih takut menghadapi kemarahan Narya ketimbang mengikuti hawa nafsunya. "Sekarang lepas kalung ama gelang yang lu pake," lanjut Godil, sambil memandangi kalung besar yang menghiasi leher jenjang gundiknya Lung Seng. Ayu yang ketakutan segera melepas kalung dan gelang yang dipakainya. "Ini bang," kata Ayu dengan berat hati, sambil menyerahkan kalung dan gelang miliknya. "Panggil gua Jalu," sahut Godil sambil tersenyum lebar. Tak lama kemudian, Godil meninggalkan kamar Ayu yang hanya bisa menangis tanpa air mata lagi. Narya dan Awang menyambut kedatangan Godil sambil tersenyum lebar. "Gimana, beres?" sambut Narya sambil memandangi buntelan yang dibawa Godil. "Beres," sahut Godil sambil menepuk-nepuk buntelan yang dibawanya. "Isinya perhiasan dan duit," lanjut Godil tertawa senang. "Musuh lu yang tepar kok satu doang. Yang lain pada kemana?" Godil mengerutkan keningnya melihat seorang centeng Lung Seng terkapar di dekat tabunan. Yang tiga mabur. Mereka ketakutan setelah melihat Narya menghajar perut centeng itu dengan goloknya. "Udah jangan banyak omong lagi. Kita tinggalkan tempat ini sebelum tiga temannya nongol dengan para peronda." Ketika tiga orang rampok itu tersenyum lebar, di antara langkah cepat mereka yang membelah gelapnya malam, tiga orang centeng Lung Seng telah kembali dengan beberapa orang opas dan peronda yang membawa obor. Betapa terkejutnya mereka melihat Subhan yang tergeletak tanpa nyawa, dengan perut robek kena sabetan golok. "Rupanya itu perampok sudah kabur," kata Kapten Brun sambil mengusap-usap dagunya. Ayu yang mengetahui halaman rumahnya sudah ramai oleh para penduduk kampung, serta beberapa orang opas, segera keluar rumah dengan wajah sembab. Kepada para opas itu Ayu pun bercerita semua yang telah dialaminya. "Jadi perampok itu bernama Jalu," tatap Kapten Brun dengan kening berkerut. Lalu lanjut dengan gusar ketika melihat Ayu mengangguk yakin. "Rupanya itu orang makin merajalela he. Dan sekarang berani-beranian unjuk gigi di kampung ini." Perampokan di rumah Ayu, gundiknya Lung Seng, menjadi buah bibir buat orang-orang kampung. Pendapat mereka tentang rampok itu pun beragam. Ada yang mendukung, ada yang mencaci, dan ada pula yang masa bodoh. Tapi yang jelas, perampokan di rumah gundiknya Lung Seng di kampung peninggaran itu, yang juga membuat mampus salah seorang centengnya, membuat nama Jalu menjadi buah bibir. Rupanya, perampokan di rumah gundiknya Lung Seng yang menewaskan salah seorang centeng bernama Burhan, ramai juga jadi pembicaraan orang-orang yang tinggal di kampung Sawo. "Elu udah denger soal perampokan di kampung peninggaran semalam?" tanya Kong Leman kepada Jalu yang sedang mengampak kayu bakar di samping rumah. "Udah Kong," sahut Jalu sambil terus mengampak.
Saya dengar kabar dari Syukur. Katanya, perampokan di rumah gundiknya Lung Seng itu bikin nama saya makin dikenal. Lanjut Jalu tanpa beban. Kong Leman hanya menggelengkan kepala. Mendengar jawaban Jalu yang sepertinya menganggap kejadian di rumah Lung Seng itu adalah hal yang biasa. Menurut pendapat lu gimana? Karena perampokan itu memakai nama lu. Tanya Kong Leman sambil menyuruh Jalu duduk di sampingnya. Di atas kayu rambutan yang belum dikampak Jalu. Saya juga heran kenapa tuh rampok punya nama yang sama dengan nama saya. Sahut Jalu sambil duduk di samping Kong Leman. Apa tuh rampok sengaja pakai nama lu? Lantaran tahu kalau lu lagi dicari oleh Opas. Lantaran dianggap telah ngebunuh enyaknya Maria dan 2 orang centengnya Babaong. Tatap Kong Leman. Bisa jadi. Sahut Jalu tanpa beban. Lu kok tenang banget menghadapi kenyataan seperti ini. Kong Leman menatap heran. Aneh melihat sikap Jalu yang sepertinya tak terganggu dengan perampokan di rumah Lung Seng. Yang menyeret-nyeret namanya. Emangnya saya mesti teriak-teriak sambil megangin pala Kong. Jalu tertawa melihat Kong Dila menggelengkan kepala. Saking herannya melihat ketenangan hati anak muda itu. Memikirkan ulah Jalu yang dilihatnya santai aja. Meski nama Jalu mingkinan top lantaran merampok dan membunuh salah seorang centeng di rumah Lung Seng. Di kampung peninggaran. Membuat Kong Leman teringat pada pesan Haji Ubay. Siapakah sosok Jalu itu sebenarnya? Setelah menelan ludah. Kong Leman bertanya kembali dengan lembut. Lu sebenarnya orang mana? Dan siapa pembunuh Nyak Ama Baba lu? Jalu mendesah mendengar pertanyaan itu. Lalu katanya setelah meminum air kendi yang berada tidak jauh darinya. Saya nggak tahu siapa yang telah ngebunuh Nyak Ama Baba. Jalu memulai cerita sambil melepaskan pandangannya. Saya cuma tahu setelah kejadian yang menyakitkan itu. Saya dibawa Kong Ijul ke rumahnya di kampung Cipete. Lanjut Jalu dengan pandangan mengembun. Lantaran teringat akan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya. Kong Leman mengangguk-anggukkan kepala. Mendengarkan cerita Jalu dengan seksama. Lalu tanyanya lagi dengan sorot mata yang masih menyimpan rasa penasaran. Kalau boleh tahu, siapa nama Enyak dan Baba lu? Dan tinggal di kampung mana? Nama baba saya Haji Abu dan enyak saya Hajah Ani. Kami dulunya tinggal di kampung Duku. Jelas Jalu dengan pikiran menerawang. Kampung Duku. Kong Leman mengerutkan keningnya. Iya Kong, apa engkong punya saudara di kampung Duku? Jalu menggerakkan lehernya. Menatap Kong Leman penuh rasa ingin tahu. Lalu tersenyum getir. Saat melihat Kong Leman menggeleng agak ragu. Tetapi di ingatan wajah Kong Leman, terlintas bayang wajah sahabatnya, Haji Dilah. Bukankah Haji Dilah dulu pernah tinggal lama di kampung Duku? Kong Dilah menganggukkan kepala mendengar cerita dari Jalu yang menurutnya cukup runtut. Lelaki tua yang masih nampak gagah itu menepuk-nepuk bahu Jalu sebelum bangkit dari duduknya. Lu lanjutin dah pekerjaan lu. Gua mau ke empang dulu buat ngasih makan ikan. Senyumnya. Lalu lelaki tua yang masih nampak gagah itu melanjutkan langkahnya dengan pasti. Pikiran Maria tersiksa oleh bayangan Jalu. Pemuda ganteng yang telah mencuri hatinya. Penjual gado-gado yang jadi kembang desa di kampung Sukmajaya. Nampak menghembuskan napas gundah. Perasaan rindu dan khawatir menari-nari dengan liarnya. Mengaduk-aduk perasaannya. Udah jangan terlalu dipikirin Mar. Nasihat Sukri pada Maria. Kita doain aja biar si ganteng itu sehat lahir batin. Dan lanjut Sukri yang sengaja menggantung kata-katanya. Dan kenapa? Tatap Maria sambil memandangi Sukri dalam-dalam. Ada rasa takut dan khawatir yang bersarang di hatinya. Dan makin cinta sama lu. Sahut Sukri sambil tersenyum lebar. Mau tidak mau. Maria tertawa mendengar kata-kata Sukri. Lu jadi orang kapan seriusnya sih? Kok bawaannya ngebanyol mulu? Tanya Maria di ujung tawanya. Hidup ini emang kayak banyolan Mar. Makanya kita juga kudu banyak ngebanyol buat ngimbanginnya.
Jawab Sukri seraya ikutan duduk di balai warung. Di samping Maria. Gadis cantik berbodi bahenol itu cuma bisa garuk-garuk pipi mendengar jawaban Sukri. Hari ini Sukri menemani Maria untuk ngejaga warung. Sementara Fatma gak bisa ikut nemenin lantaran enyaknya lagi sakit kepala. Tapi elu yakin gak kalau yang ngerampok di rumah Lungseng yang ada di peninggaran itu si Jalu? Tatap Maria dengan wajah serius. Bisa iya bisa juga enggak, sahut Sukri dengan entengnya. Maksudnya, tatap Maria dengan kening berkerut. Bisa aja yang ngerampok itu beneran bernama Jalu. Tapi bisa juga dia pakai nama Jalu. Lantaran tahu kalau Jalu lagi dicari-cari company dan kaki tangan Belanda. Tapi yang jelas, Jalu yang kita kenal bukanlah orang yang seperti itu. Terang Sukri panjang lebar. Mengeluarkan pendapatnya tentang Jalu. Pikiran lu sama pikiran gua. Sahut Maria sambil menghembuskan napas lega. Untung yang sama cuma pikiran kita. Bukannya gigi yang mancung. Sahut Sukri sambil ngakak. Sementara Jalu yang diomongin Maria dan Sukri sedang melangkah cepat menuju warung Maria. Rasa lapar di perutnya dan rasa kangen di hatinya memaksa untuk terus melangkah agar bisa secepatnya melihat kecantikan sang idaman hati. Sambil menikmati gado-gado lontong buatannya. Untung tak dapat diraih dan malang tak dapat ditolak. Begitu ibarat pepatah. Di tengah perjalanan, Jalu bertemu dengan 4 orang centeng babaong yang melangkah dengan gagahnya. Elu Hanif kan, tatap Midun dengan kening berkerut. Jalu menganggukkan kepala sambil bibirnya tersenyum ramah. Elu gua liat terburu-buru banget. Pasti perut lu lagi keroncongan. Tatap Midun sambil tertawa. Abang tahu aja, saya jadi malu. Sahut Jalu ikutan tertawa kecil. Sementara hatinya membatin. Perasaan waktu gua ketemu cuma 3 orang. Sekarang ada 4 orang. Siapa lagi yang seorang? Kebeneran kalau begitu. Gua juga ama Bang Jabrik lagi pengen ke warungnya Maria. Kita makan di sono aja kalau begitu. Ajak Midun membuyarkan pikiran Jalu. Jalu menelan ludah, menyembunyikan rasa kaget di hatinya. Rupanya orang itu yang bernama Jabrik. Orang yang telah membunuh enyaknya Maria. Jalu membatin dengan hati bergemuruh. Jadi orang ini yang elu anggap Jalu. Tiba-tiba Jabrik buka suara sambil mengusap-usap dagunya. Sementara sorot mata tajamnya terus memandangi Jalu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Melihat kelakuan Jabrik, otak Jalu berpikir keras. Bisa runyam urusannya kalau ke warungnya Maria. Apalagi kalau Maria belum tahu gua nyamar jadi Hanif. Batin Jalu dalam hati. Sementara otaknya berputar keras. Mencari jalan keluar dari persoalan dilematis yang ada di depan mata. Emangnya abang nyari orang bernama Jalu? Kata Jalu akhirnya sambil balas menatap ke arah Jabrik. Emang elu kenal orang itu? Tatap Jabrik dengan mata berbinar. Kenal banget sih kagak. Jawab Jalu sambil tersenyum. Tapi tadi waktu mau sholat asar di pinggir kali, ada yang mau ikut barengan. Dia memperkenalkan diri sebagai Jalu Bang. Akhirnya saya dan dia sholat berjamaah berdua. Lanjut Jalu sambil menahan senyumnya agar tak berubah menjadi tawa. Yang bener lu. Sahut Jabrik dengan mata berbinar. Sementara sorot tajamnya menyapu wajah Jalu yang ada di hadapannya. Apa untungnya sih saya bohong ama abang? Kenal aja kagak ngapain pakai bohong. Sahut Jalu dengan entengnya. Itu orang perginya ke arah mana? Tanya Jabrik penuh rasa ingin tahu. Waktu saya pergi sih dia masih terus berdoa. Mungkin dosanya kelewat banyak kali bang. Sehingga dia perlu berdoa minta ampun lantaran dosa yang bejibun. Tapi kalau sekarang, tahu dah, tuh orang masih ada apa kagak? Jalu menjawab dengan koplak sambil mengulum senyum tanpa beban. Apalagi ketika melihat si Jabrik ngusap-ngusap dagu dengan pikiran terbelah dua. Antara pergi melihat musuhnya itu atau tidak. Mendingan kita ke pangkalan Kong Serbet bang. Masih ada apa kagak tuh anak? Tiba-tiba Jayadi buka suara. Lalu,
Tanpa menjawab usul Jayadi, Jabrik melangkah lebar. Jayadi dan kedua temannya hanya saling pandang. Beberapa detik kemudian tiga tukang pukul itu segera mengayunkan langkah untuk mengejar langkah Jabrik. Jalu yang ditinggal sendirian, mengusap-usap dadanya dengan pelan. Untung ketemunya di sini, bukannya di warung Maria yang belum tahu kalau gua ngaku jadi Hanif. Kebisik Jalu pelan, sambil terus memandangi kepergian Jabrik dan tiga anak buahnya menuju pangkalan Kongserbet di Sungai Pesanggerahan, yang meliuk-liuk kayak ular. Jalu jadi garuk-garuk kepala saat menyadari kenyataan pahit yang ada di depan mata. Apa yang harus dilakukannya sekarang? Jalu geleng-geleng kepala, sementara hatinya diliputi keraguan. Melanjutkan langkahnya ke warung Maria, tidaklah mungkin, karena Jabrik dan keempat anak buahnya bakal ke sana. Mengejar Jabrik dan keempat anak buahnya ke pinggir kali juga tidaklah mungkin. Sebab Midun dan kedua temannya itu bakal tidak tinggal diam kalau tahu yang sebenarnya, bahwa dia adalah Jalu, bukannya Hanif. Lagian, menjelang sore biasanya sungai rada rame, lantaran banyak yang mandi. Gua mesti nyari tempat yang rada sepi, buat nyari jalan keluar dari persoalan ini. Batin Jalu sambil melanjutkan langkahnya dengan cepat. Di antara angin sore yang berhembus rada kencang. Gubrak, Jabrik menendang kursi panjang yang ada di warung Maria dengan marah. Gara-gara anak sundelan itu gua jadi ketiban sial. Maki Jabrik gusar sambil duduk di atas meja. Midun, kalau ketemu orang itu lagi, hajar dia sampai bonyok. Lanjut Jabrik penuh emosi. Siap bang, tuh orang bakal nggak gua kasih ampun lantaran udah berani mainin kita. Janji Madun tegas. Hatinya juga ikut kesal lantaran merasa kena kibul oleh Hanif. Sebab, menurut beberapa orang yang lagi mandi, mereka bilang kalau nggak ada yang sholat di bantaran sungai. Bila Madun saja kesal merasa dipermainkan oleh Hanif alias Jalu, apalagi Jabrik yang jadi kepala centeng di rumah Babaong. Hati mereka yang sudah kesal menjadi semakin kesal lantaran menemui warung gado-gado Maria yang sudah tutup. Sekarang kita mesti kemana lagi bang? Tanya Jayadi sambil tangan kanannya bertolak pinggang. Kemana lagi emang? Ya kita pulang dulu buat laporin pekerjaan kita kepada Babaong. Jawab Jabrik dengan nada gusar. Mendengar jawaban tak mengenakan dari Jabrik, Jayadi hanya mendengus kasar. Dengan langkah lebar, keempat centeng Babaong yang dipimpin Jabrik segera meninggalkan warung gado-gado dengan rasa mangkel di hati. Gua pikir-pikir tuh anak emang sengaja ngebohongin kita bang, kata Jayadi yang melangkah di samping Jabrik. Jalu kan abis ngerampok dan ngebunuh salah seorang centeng di rumah Lungseng yang ada di peninggaran semalam. Mana berani tuh anak keluyuran lantaran di tiap kampung sedang dicari-cari opas. Lanjut Jayadi mengeluarkan pendapatnya. Bener juga apa yang elu bilang, sahut Jabrik sambil terus melangkah. Jadi tuh anak emang sengaja ngerjain kita. Sialan tuh orang, pengen gua robek kali mulutnya. Lanjut Jabrik yang hatinya makin mangkel karena udah dikerjain anak kemarin sore. Sambil menikmati pemandangan yang cukup asri di kampung Sukmajaya, Jabrik dan ketiga anak buahnya bertemu dengan Demang Kohar dan Mandor Junet, yang dikawal beberapa orang centengnya. Rupanya, mereka juga mau ke tempat Babaong, buat ngobrolin seputar kampung yang makin hari makin terasa tidak aman lagi. Kedengerannya lu pada disuruh menghadap Menir Van Wajik, buat ngomongin soal Jalu yang makin merajalela. Tanya Jabrik kepada Demang Kohar dan Mandor Junet. Van Wajik marah banget ngedenger kalau Jalu udah ngerampok di wilayahnya. Sungut Mandor Junet. Pantas kalau dia ngamuk-ngamuk. Anak buahnya belum juga ada yang bisa nangkap si Jalu. Meski tuh orang udah ngebunuh dua anak buah lu, si Kuple ama si Somat. Sekarang dia bikin ulah lagi. Dengan merampok di rumah gundiknya Lungseng, dan ngebunuh salah seorang centeng andalannya. Timpal Demang Kohar sambil geleng-geleng kepala.
Terus, apa langkah yang diambil agar bangsat itu bisa secepatnya diringkus? Pandang Jabrik ke arah Demang Kohar. Dengan napas memburu. Jelas terlihat kilat kemarahan di dua bola matanya. Apalagi emang selain dari menekan kita dan para opas. Biar secepatnya bisa menangkap Jalu. Terang Demang Kohar dengan pandangan menerawang. Gua ama Demang Kohar bermaksud ngomongin hal ini ama Babah Ong. Mungkin dia punya cara bagus. Biar kita-kita orang bisa secepatnya meringkus bedebah itu. Kata Mandor Junet. Apalagi bajingan itu juga telah membunuh Kuple dan Somat. Lanjut Mandor Junet dengan sengaja memberi tekanan pada kata Kuple dan Somat. Mendengar kata Kuple dan Somat, Jabrik melirik tajam ke arah Mandor Junet. Mandor Junet sengaja membuang pandangannya ke langit luas. Sementara hatinya senang bukan kepalang melihat kilat emosi dari sorot mata Jabrik. Sambil terus melangkah, mulut mereka hanya ngomongin Jalu. Bagaimana bisa menangkap begundal itu secepatnya. Sementara Demang Kohar, Mandor Junet, dan Jabrik terus membicarakan perihal Jalu. Para centeng yang mengikuti langkah mereka hanya bisa menguping. Tak berani untuk ikut membuka mulut.